Tahukah kamu siapa orang-orang dalam gambar ini? Tahukah kamu prestasi yang mereka miliki? Ketiga orang ini memiliki peran tersendiri bagi Indonesia, bahkan dunia. Mereka juga memiliki hal yang dapat kita teladani bersama. Bacalah kutipan teks biografi ini. Rio Haryanto lahir pada tanggal 22 Januari 1993 di Solo, Jawa Tengah. Ayahnya Sinyo Haryanto dan ibunya bernama Indah Peniwati. Rio Haryanto merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayah Rio Haryanto dikenal sebagai mantan pembalap nasional yang menanamkan sikap disiplin kepada anak-anaknya. Ibarat pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya, Rio Haryanto sejak kecil sangat menyukai tantangan seperti ayahnya. Saat berumur 6 tahun, Rio Haryanto sudah mulai mengemudikan go-kart dan mengikuti balapan pada tahun 1999. Bahkan ia berhasil keluar sebagai juara nasional kadet pada tahun 1999. Cuplikan teks ini merupakan bagian dari teks biografi. Biografi adalah tulisan yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografi bercerita tentang tokoh penting yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Sumber atau bahan utama penulisan teks biografi adalah surat-surat, buku harian, clipping-clipping koran, dan buku referensi lainnya. Perlu diketahui, sebuah teks dikatakan biografi adalah ketika teks tersebut berisi fakta yang terjadi pada tokoh. Kedua, kisah suksesnya menginspirasi dan bisa diteladani. Dan yang ketiga, struktur teksnya adalah orientasi, rangkaian peristiwa, dan reorientasi. Jika kamu membaca teks biografi, ada 4 hal yang harus kamu cermati agar kamu bisa mengungkapkan kembali isi biografi tersebut. Yang pertama, judul biografi. Yang kedua, keistimewaan tokoh. Yang ketiga, hal mengagumkan dan mengharukan dari tokoh. Dan yang terakhir adalah keteladanan tokoh. Memaknai teks biografi erat kaitannya dengan memaknai kata-kata teknis di dalamnya. Kata teknis ini sesuai dengan tokoh yang diceritakan. Dengan memahami dan memaknai kata teknis tersebut, kita dapat lebih memahami teks biografi. Misalnya teks biografi Kartini. Kartini adalah tokoh emansipasi wanita. Kata-kata teknis yang ada dalam teks biografi Kartini adalah surat, sekolah, emansipasi, dan beasiswa. Begitu juga dengan teks biografi Soekarno dan Rio Haryanto. Kata-kata teknis yang ada dalam biografi sesuai dengan tokoh yang diceritakan. Tujuan dari teks biografi adalah memberikan teladan bagi pembaca. Caranya dengan memaknai penggambaran tokoh dalam cerita. Misalnya, pemberani dan optimis, suka membaca, suka menulis, sederhana, mencintai bangsa Indonesia, sopan. Penggambaran tokoh dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain penyebutan langsung dan penggambaran perilaku dan kekaryaan. Coba perhatikan bagian ini. Saat kamu akan mengungkapkan kembali isi teks biografi, perhatikan struktur teks biografi ini. Yang pertama adalah struktur orientasi. Orientasi ini berisi informasi umum tokoh seperti nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan riwayat pendidikan tokoh. Struktur kedua adalah urutan peristiwa. Urutan peristiwa berisi pengalaman atau peristiwa yang dialami tokoh secara kronologis. Struktur ketiga adalah reorientasi atau simpulan. Reorientasi atau simpulan ini berisi pandangan penulis terhadap tokoh. Bagian ini opsional.
Teks biografi syarat dengan nilai keteladanan. Banyak pelajaran yang bisa dipetik atau dicontoh dari tokoh. Oleh karena itu, tidak salah jika kita berbagi cerita tokoh tersebut. Jika kamu akan menceritakan kembali isi teks biografi, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pilihlah tokoh yang layak diteladani, misalnya ilmuwan, sastrawan, negarawan, atau pejuang. Yang kedua, pelajari isi teks. Catat bagian yang penting dan ketahui cita-cita karakter atau ciri-ciri tokoh. Ketiga, rangkailah pokok-pokok informasi yang Anda catat sesuai dengan rangkaian peristiwa secara keseluruhan. Keempat, sampaikanlah cerita dengan suara, lafal, dan intonasi yang jelas. Ciptakanlah penggalan-penggalan cerita yang membuat penasaran pendengar atau pembaca. Ekspresikan dengan mimik atau raut muka yang sesuai. Kelima, gunakanlah bahasa yang mudah dipahami pendengar atau pembaca. Hindarilah kata-kata yang berbelit-belit atau membingungkan. Gunakanlah kata-kata yang jelas dan kalimat yang sederhana. Untuk menimbulkan kesan yang kuat pada bagian-bagian cerita, sesekali Anda perlu melakukan pengulangan kata.